Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Statistika Terapan akan menjelaskan mengenai uji Pearson Chi-square yang beranggotakan yang pertama Adinda Nur Ramadanti, kedua Silviana Ismatul Maula, ketiga Ciska Amelia Putri, dan yang keempat Nur Hayati. Materi yang akan dibahas pada kali ini yang pertama pengertian, kegunaan, syarat-syarat, dan ciri-ciri uji Pearson Chi-square, kemudian langkah-langkah analisis di SPSS 23, dan yang terakhir yaitu penjelasan hasil output SPSS dan langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama mengenai pengertian, kegunaan, syarat-syarat, dan ciri-ciri uji Pearson Chi-square. Uji Chi-square atau sering dikenal juga di Indonesia sebagai uji Chi kuadrat adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan antara variabel yang diteliti. Nah, definisi lain untuk uji square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Secara umum, uji square digunakan untuk satu, interdependensi suatu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Yang kedua, kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Kegunaan uji Pearson Chi-square. Uji Pearson Chi-square ini biasa digunakan untuk melihat ketergantungan antara sebuah data dengan variabel bebas yang berskala nominal maupun ordinal. Nah, uji ini merupakan uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel saja. Ketika dalam sebuah data terdapat satu skala nominal, maka uji yang dilakukan digunakan pada derajat terendah saja. Syarat-syarat uji Pearson Chi-square. Uji ini adalah salah satu jenis uji non-parametris yang banyak digunakan dalam banyak sekali penelitian di seluruh dunia. Meskipun begitu, ada beberapa syarat dalam uji ini agar dapat diduplikasikan dengan benar. Beberapa syarat tersebut diantaranya: yang pertama, tidak ada frekuensi kenyataan nilai. Frekuensi kenyataan atau yang biasa disebut actual count atau F0 dalam sebuah data haruslah berjumlah 0. Yang kedua, tidak boleh ada frekuensi harapan. Jika uji ini dipakai pada data yang berbentuk tabel kontinen 2x2, tidak boleh ada satu sel dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau FH yang sering disebut expected count ini harus berjumlah total kurang dari 5. Yang ketiga, ketika bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Ciri-ciri uji Pearson Chi-square. Yang pertama, distribusi Chi-square apabila digambarkan akan berbentuk jalur positif. Yang kedua, uji Chi-square selalu menghasilkan nilai yang positif. Yang ketiga, distribusi Chi-square terdiri dari beberapa kelompok atau keluarga, yakni distribusi Chi-square dengan nilai DK1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh kasus, seorang peneliti ingin menguji Chi-square tentang hubungan sikap seseorang akan merek telepon seluler terhadap pendapatan per bulan. Jadi, akan dianalisis apakah ada perbedaan sikap akan merek telepon seluler jika dilihat pendapatan per bulan. Data yang didapat sebagai berikut. Keterangan yang pertama, pada kolom sikap terdapat pilihan sangat tidak setuju yang dilambangkan oleh angka 1, tidak setuju dilambangkan oleh angka 2, netral dilambangkan oleh angka 3, setuju dilambangkan dengan angka 4, dan sangat setuju dilambangkan dengan angka 5. Selanjutnya, pada kolom pendapatan per bulan. Pada pendapatan kurang dari 1 juta dilambangkan dengan angka 1, pendapatan 1 juta sampai 2 juta dilambangkan dengan angka 2, pendapatan 2 juta sampai 3 juta dilambangkan dengan angka 3, dan pendapatan lebih dari 3 juta dilambangkan dengan angka 4. Nah, boleh dilihat oleh rekan-rekan tabel yang di samping tabel analisis yang diuji oleh
seorang peneliti. Yang kedua, langkah-langkah analisis di SPSS 23. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, buka program SPSS dengan klik Start, kemudian All Program, kemudian IBM SPSS Statistik 23. Yang kedua, pada halaman SPSS 23 yang sudah terbuka, klik variabel view, maka akan terbuka halaman variabel view. Yang ketiga, pada kolom name baris pertama ketik sikap, pada label ketik sikap terhadap merek telepon seluler, pada kolom values buat value yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan pada kolom measure pilih nominal. Pada kolom name baris kedua ketik pendapatan, pada label ketik pendapatan per bulan. Pada kolom values buatlah value yaitu 1 kurang dari 1 juta, 2 1 juta sampai 2 juta, 3 2 juta sampai 3 juta. Untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Nah, kemudian jika sudah, maka masuk ke halaman data view dengan klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya isikan data seperti pada gambar di atas. Yang kelima yaitu klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab, maka akan tampil seperti gambar di bawahnya. Setelah terbuka kotak dialog sebagai berikut, lalu masukkan variabel sikap terhadap merek telepon seluler ke kotak rows dan variabel pendapatan per bulan ke kotak kolom. Kemudian klik tombol statistik, maka akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Nah, karena akan dilakukan uji chi-square, maka beri tanda centang pada kotak chi-square, kemudian klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Lalu klik OK dan hasil outputnya menjadi sebagai berikut. Analisis cross-tab merupakan metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Tabel yang dianalisis di sini adalah hubungan antara variabel dalam baris dengan variabel dalam kolom. Cache processing summary artinya data ini sudah valid dan bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, untuk output yang pertama ini menjelaskan jumlah data penelitian di mana jumlahnya itu ada 20 dan dimasukkan semua, artinya 100% masuk. Baik itu pada data sikap terhadap merek telepon seluler maupun pendapatan per bulan. Nah, untuk missing atau data yang tidak masuk 0, artinya semua data itu dimasukkan dan tidak ada data yang dibuang. Kemudian untuk output yang kedua, kita bisa menyebutnya frekuensi atau statistik deskriptif dari data penelitian. Nah, maknanya adalah untuk mengetahui sikap terhadap merek telepon seluler dan pendapatan per bulan cross tabulation. Nah, di sini sikap terhadap merek telepon seluler untuk netral, untuk pendapatan yang kurang dari 1 juta itu ada 0 responden, untuk pendapatan 1 juta hingga 2 juta itu ada 2 responden, untuk 2 juta hingga 3 juta ada 1 responden, dan untuk yang lebih dari 3 juta ada 1 responden, totalnya ada 4 responden. Nah, untuk yang setuju, kurang dari 1 juta ada 1 responden, 1 juta hingga 2 juta ada 3 responden, 2 juta hingga 3 juta ada 5 responden, dan lebih dari 3 juta ada 1 responden, totalnya ada 10 responden. Untuk yang sangat setuju, kurang dari 1 juta ada 1 responden, 1 juta hingga 2 juta ada 3 responden, 2 juta hingga 3 juta ada 1 responden, dan lebih dari 3 juta ada 1 responden, totalnya ada 6 responden. Nah, jika ditotalkan atau dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan jumlah data awal penelitian, yaitu 20 responden atau 20 data. Nah, untuk output yang terakhir yaitu output ketiga, chi-square test. Nah, ini tuh merupakan output yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan di mana dari output ini tuh diketahui person chi-square untuk nilai asumsi to succeed sebesar 0,816, di mana seperti yang kita ketahui dasar pengambilan keputusan uji chi-square jika nilai asumsi kurang dari 0,05
maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Dan jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Ketiga, penjelasan hasil output SPSS dan langkah-langkah pengujiannya. Selanjutnya, penjelasan hasil output SPSS. Yang pertama, output cache processing summary. Untuk teman-teman dapat melihat pada tabel yang telah ditayangkan sebelumnya. Untuk data sikap terhadap merek telepon seluler yang valid berjumlah 20 dan tidak ada data yang hilang atau missing dengan persentase 100%. Yang kedua, output sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan cross tabulation. Dari output dapat dilihat bahwa yang memiliki sikap netral dengan pendapatan kurang dari 1 juta sebanyak 0 orang, untuk pendapatan 1-2 juta sebanyak 2 orang, untuk pendapatan 2-3 juta sebanyak 1 orang, dan untuk pendapatan di atas 3 juta sebanyak 1 orang. Nah, begitupun seterusnya. Untuk sikap setuju dan sangat setuju, teman-teman dapat melihat dari tabel hasil yang telah ditayangkan sebelumnya. Yang ketiga, output chi-square test. Uji chi-square test dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom. Dalam hal ini, dapat dilihat dari ilustrasi antara variabel sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Tentukan HO dan HA-nya. Untuk HO sama dengan tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. Sedangkan HA ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. Setelah merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan chi-square hitung. Dari output didapat nilai person chi-square hitung adalah 2,944. Teman-teman dapat melihat dari tabel yang telah ditayangkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menentukan chi-square tabel. Chi-square tabel dapat dilihat pada tabel statistik chi-square pada signifikansi 0,05, sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1. Untuk jumlah barisnya 3, maka 3 dikurangi 1 dikali jumlah kolomnya 4 dikali 4 dikurangi 1, sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasil diperoleh untuk chi-square tabel adalah 12,592. Nah, teman-teman dapat melihat nilai dari atau jumlah baris dan jumlah kolomnya dapat dilihat dari hasil tabel yang telah ditayangkan sebelumnya. Kemudian, yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Nah, untuk kriteria pengujian, yang pertama, jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka HO diterima. Sedangkan jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak. Kemudian tentukan berdasarkan signifikansi. Nah, jika berdasarkan signifikansi, yang pertama, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Setelah ditentukan kriteria pengujian dan juga berdasarkan signifikansi, kemudian selanjutnya yang keenam membuat kesimpulan. Karena chi-square hitung kurang dari chi-square tabel atau 2,944 lebih kurang dari 12,592 dan signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 0,816 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulannya.